dan seluruh hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji segala syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sifat, sehingga dari izinnya kita dapat menghadiri pengajian pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan di pagi hari ini dengan wajah gembira dan bahagia. Jangan lupa salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan tauladan setiap langkahnya, yang nanti insyaallah kita harapkan syafaatnya di hari dan syafaat, kecuali syafaat yang Allah izinkan kepada kita sekalian. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kau menjadi orang-orang yang ragu. Cara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua UDM kepada beliau Ayahanda Dr. Andes Haji Sotikin MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang berhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Fikri MHI, Ketua Majelis Kaji Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, selaku pemateri yang berisi pengajian pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ustaz Dr. Bismillah Khair, Sekretaris Pendidik, dan Bapak-Bapak Pendidik, Bapak-bapak dari Majelis Taklim, seluruh hadirin yang hadir pada kajian pagi ini. Pertama sekali, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Muharram ini kita bisa mengawali tahun baru Hijriah 1446 ini dengan berbagai amalan ketaatan kepada Allah
sekaligus memakmurkan Masjid Asy-Syifa. Jadi kalau masjid sebesar ini hanya dipakai untuk sholat saja, maka nanti sebutannya bukan masjid tapi musola besar. Jadi masjid kita ini masjid besar, bukan musola besar. Karena itu kemudian kita pakai aktivitas untuk memakmurkan masjid dengan peningkatan ilmu, keilmuan. Ada diskusi, ada taklim, ada muhasabah, ada zikir, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang di dalamnya akan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah ada kabar bagus bahwa paling lambat bulan Ramadan tahun ini, selain masjid yang besar ini, Umrah Muhammadiyah Lamongan akan membangun dom ya, di belakang gedung yang sebelah timur itu. Insya Allah luasnya sebesar lapangan bola. Jadi jangan khawatir anak-anak muda Muhammadiyah mau bikin kegiatan di mana. Ada di lantai 3 BDM agak luas. Di sini cukup luas, di bawah juga cukup luas. Ada di lantai 10 Umla cukup luas, di lantai 3 agak luas, di lantai 5 ITBAD juga cukup. Atas sambutan pengantar dan kabar gembira yang telah disampaikan kepada kita di pagi hari ini, sebelum kami lanjutkan acara selanjutnya, acara inti kita, ada kabar gembira dari Lazis PDM Lamongan untuk Bapak Ibu semuanya. Bagi yang memiliki anak didik atau anak-anak, yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Ahmad Zufti, Magister Filsafat Islam. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Farsalli wa sallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua PDN Lamongan, Bapak Sekretaris PDN Lamongan, dan segenap pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan. Ada senior kami Pak Muntalib, alhamdulillah saya mengenal beliau waktu saya masih sanawiyah. Beliau waktu saya di Batak sekitar tahun 75-79. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pejuang mujahid di Muhammadiyah dan di tengah-tengah umat Islam di sekitar Lamongan, semuanya yang saya hormati. Bagi saya Lamongan ini luar biasa. Saya memang orang Lamongan, hanya memang sejak SMP sudah mulai keluar, SMTA sudah ke Solo, perguruan tinggi di Surabaya, tugas awal di Kalimantan, kemudian kembali ke Jawa Timur, ke Sidoarjo, sekarang itu
itu mulai tahun 2000. Jadi saya sudah 24 tahun di Sidoarjo. Tentu juga sering ke Lamongan karena keluarga besar saya masih banyak di Lamongan. Lamongan ini dikenal Muhammadiyah terbesar di dunia. Luar biasa. Karena itu maka pertama boleh bangga, dan selanjutnya menunjukkan kebesaran itu dengan mengisi atau meningkatkan kualitas sebagai warga Muhammadiyah. Ketika saya diminta untuk ngisi acara di sini, saya masih mikir-mikir. Saya tahu saya teman Lamongan ini gudangnya para pejuang, gudangnya mujahid, gudangnya para tokoh masyarakat, bukan hanya sebuah Lamongan, tapi juga lebih dari itu, provinsi bahkan nasional. Karena itu, ya, pertama saya berterima kasih bisa bermuajahah dengan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan silaturahim ini bisa berjalan terus sama-sama berjuang di Muhammadiyah. Pada pagi ini saya diminta menyampaikan mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi umat Islam Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah akrab di telinga. Kemudian disingkat menjadi Aswaja. Aswaja. Hanya persoalannya adalah siapa sebenarnya orang yang pantas disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Lah ini sebagian masyarakat ada yang klaim kami inilah Aswaja itu. Agak beda kesannya ketika disebut lengkap dengan singkatannya. Ahlussunnah wal Jamaah dengan Aswaja itu sangat berbeda. Patutnya singkatan. Karena apa? Yang biasa menyebut Aswaja itu bukan orang Muhammadiyah. Tapi kalau masih Ahlussunnah wal Jamaah, masih banyak orang Muhammadiyah yang mengucapkan. Bahkan sekarang teman-teman kita dari kalangan Salafi juga biasa menyebut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Teman kita Persis dan lain, pokoknya umat Islam Indonesia itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Muhammadiyah itu tidak terus terang mengaku sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah? Mungkin boleh dipahami sedikit. Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya adalah golongan atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat, yang mengikuti kebiasaan hidup Nabi dan juga kebiasaan hidup sahabat. Jadi sunnah itu kembali kepada Nabi, jamaah kepada jamaah sahabat. Pemahaman ini diambil dari ungkapan Nabi yang tidak persis. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebut itu
yang warna merah itu ma ana alaihi wasallam, yaitu faham yang sesuai dengan yang aku ajarkan dan juga oleh sahabat. Ini berdasarkan hadis yang juga sangat terkenal, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kebetulan hadis ini dikutip di HPT. Ini jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sadar, sudah mengaku, sudah merasa nyaman sebagai warga Muhammadiyah, sedapat mungkin membaca HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Hadis ini dikutip di situ ketika membahas tentang akidah Islamiyah. Kalau kita baca, wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millatan wa taftariqu ummati ala salatin wa sab'ina millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Wa man ya Rasulullah qala man ana alaihi wasallam. Jadi Nabi bersabda bahwa Bani Israil di hadis lain disebut Yahudi. Ini lebih umum. Bani Israil akan terpecah menjadi 72 kelompok. Di hadis lain disebutkan kelompok. Sedangkan umatku, umat Islam, umat Muhammad malah akan terpecah menjadi 73 kelompok, lebih banyak lagi. Nah, yang sangat mengerikan, semuanya itu fitnah akan masuk neraka. Semua kelompok itu akan masuk neraka, illa kecuali millatan wahidatan, satu kelompok. Nah, para sahabat penasaran, lalu bertanya mereka, waman ya Rasulullah, siapa itu? Wahai Rasul, satu kelompok yang selamat itu siapa? Satu kelompok yang tidak masuk neraka itu siapa? Nabi tidak menyebut kelompok apa, tapi Nabi memberikan kriteria yang selamat tidak akan ke neraka adalah orang yang memperhatikan dan mengikuti jejakku serta jejak para sahabat. Jadi sejak Nabi masih hidup, istilah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Tidak ada. Sehingga andaikan kita tidak dilabeli Ahlussunnah Jamaah, tidak ada masalah. Nabi tidak pernah bicara. Ketika Nabi menjelaskannya hanya menunjukkan kriteria. Jadi tidak ada pendiri kelompok mana, dari daerah mana, bangsa mana, dan siapapun orangnya, besar, kecil, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, asal orang-orang itu mengikuti jejakku dan juga sahabatku, itulah yang selamat. Nah, ana alaihi wasallam. Hadis ini sempat diperdebatkan kesahihannya. Nah, sehingga selain kelompok Syiah, semuanya adalah Ahlussunnah. Di Indonesia ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Irsyad, semuanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bukan mana? Syiah yang bukan. Syiah tidak termasuk, tidak ada satupun yang memasukkan Syiah termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Karena rukun imannya beda. Rukun imannya beda.
Di antara yang pokok adalah iman kepada imam. Imam. Kalau di Ahlussunnah Jamaah tidak punya imam, kecuali imam sholat lima waktu, imam agama itu. Tapi kalau di Syiah punya imam, yang kedudukan imam itu hampir setara dengan Nabi. Maksud imamnya para Syiah. Nah di sini Ahlussunnah Jamaah tidak punya itu. Itu yang membedakan antara Syiah dengan Ahlussunnah Jamaah. Nah maka kalau umat Islam terdahulu mereka terjamin keselamatannya al-firqah an-najiyah. Jadi di buku hadits itu menyebut kata-kata al-firqah an-najiyah di hadits ini. Siapa mereka itu? Mereka adalah yang sependapat atas keyakinan bahwa alam seluruhnya mengalami masa permulaan, dijadikan oleh Allah dari tidak ada. Kita pelan-pelan mencoba memahami ini. Di Muhammadiyah pemahaman semacam ini sudah ada begitu banyak dibahas karena jangan sudah lama lah, tapi nggak apa-apa lah kita bahas karena kan juga detail masalahnya. Nah dari sini kita bisa pahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah merupakan cara pandang atau bahkan seperti manhaj akidah Islam. Jadi Ahlussunnah Jamaah itu bukan kelompok mana, kelompok siapa, bukan. Cara hidup mungkin semacam way of life. Pokoknya siapapun orangnya, dimanapun orangnya, kalau dalam pikirannya, dalam perilakunya, pokoknya itu nabi dan sahabat, itulah yang dimaksud Islam. Jadi apakah orang Jawa, orang Sumatera, atau luar negeri, orang Cina, orang Belanda, orang Arab sendiri, kalau tidak mengikuti dua ini, dan termasuk fitnah, kebalikannya adalah termasuk fitnah. Nah, di sini boleh saja kata Syafi'i sesekali ketika berpikir dikeraskan agar didengar untuk ditirukan. Nah pada saatnya baru kembali yang normal apa? Tidak usah dikeraskan. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat semacam ini kalau dianggap oleh Raja Muhammadiyah selalu dan hadis yang diambil begitu. Sebenarnya bukan mengambil pendapat itu, tapi pendapat tarjih sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Nah karena posisi beliau lebih dulu ya menjadi pertimbangan ulama-ulama. Nah jadi itu beberapa contoh bahwa Muhammadiyah itu kalau tarjihnya tidak bermadzhab, maksudnya tidak menentukan mazhab tertentu, tetapi menghormati seluruh mazhab dan tidak menetapkan diri sebagai pengikut mazhab tertentu. Menghormati seluruh mazhab berarti mempelajari ulama-ulama itu, bahasa saya pribadi, menjadikan ulama-ulama itu menjadi guru-gurunya. Nah yang namanya guru-guru itu ya dipelajari, mengerti, adapun nanti ikut apa tidak, itu keputusan belakang setelah dikaji dengan dalam. Nah karena itu mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Jadi intinya, apakah Muhammadiyah termasuk Ahlussunnah Jamaah? Jawabannya, jika yang dimaksud dengan kata-kata Ahlussunnah Jamaah itu sesuai dengan pada awal-awal Islam aja, yaitu sekelompok atau orang-orang yang berdirian yang mengikuti jejak Nabi dan sahabat, maka Muhammadiyah sangat tepat untuk mendapatkan julukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia wal akhirah, baik kepada materi dan juga kita jamaahnya. Kita akhiri dengan kafarah
Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu